نتوسل بالحبابة والمكون المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Kiai Haji Khalil As'ad beserta seluruh keluarganya, Ibu Nyai Hajah Nurwakyah Sufyan, anak, mantu, cucu. Kita doakan semuanya selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, diberkahi waktunya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para ibu-ibunya, para syaraif, para ustadzat. Bersama kita ada Ustadzah Nur Aini Al-Haddad, serta para ustadzah-ustadzah yang lain, ibu-ibu, teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, anak-anakku, yang semoga semuanya dalam rahmat dan kasih sayang Allah SWT, dalam pandangan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jika kita malam hari ini berkumpul di tempat ini dalam rangka merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan cinta yang membuat kita datang ke tempat ini akan selalu ada di dalam hati kita sampai kita mati nanti, insyaallah. Semoga saja rasa rindu. Tadi Ibu Nyai bilang, Ustazah, mohon maaf persiapannya kurang. Persiapkan hanya untuk sekian orang, yang datang lebih banyak, karena semuanya sudah pada rindu bermaulid, rindu berkumpul mengingat Nabi Muhammad, rindu mengenang-kenang Nabi Muhammad, rindu mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Maka semoga saja rindu yang menghantar kita sampai di tempat ini kita bawa sampai hari perjumpaan kita dengan Allah, insyaallah. Sampai hari ketika Israel datang mencabut nyawa kita, insyaallah. Kita bawa sampai detik-detik terakhir, menit-menit terakhir hidup kita di atas muka bumi ini, mati berbekal rindu kepada Nabi, mati membawa bekal cinta kepada Nabi Muhammad. Sebuah kematian yang indah sungguh. Semoga Allah mengaruniakan kita kematian dalam kerinduan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau rasa cinta, rasa rindu yang kita punya ini kita bawa sampai hari kita mati,
artinya kita telah setia terhadap ajaran agama ini. Dan kalau kita setia kepada ajaran agama ini, kita setia kepada sang pembawa ajaran ini, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad pun akan setia kepada kita. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf untuk tidak mengambil gambar baik foto maupun video. Bagi yang sudah terlanjur, mohon keikhlasannya untuk menghapus agar yang didengar dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagimu. Ini amanat dari saya, karena ini amanat dari guru-guru kami. Mohon maaf. Sekali lagi saya ulangi, kalau kita setia kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pun akan setia kepada kita. Karena Nabi Muhammad itu, teman-teman sekalian, manusia paling setia yang pernah ada di atas muka bumi ini. Kita sering dengar tuh qasidah yang menyebut-nyebut ini. Innal habibal Mustafa nurabatin wa zikruhu li shifa idza tamada bil ilal wa zikruhu li shifa idza Innal Habibal Mustafa, sungguhnya Al-Habib, manusia paling terkasih, Al-Mustafa, manusia paling terpilih, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Durafah, pemilik hati yang penuh sayang, pemilik hati yang tidak tegaan. Kepada siapa? Kepada kita, umatnya. Kepada kita. Durafah wa duwafa, dan Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang paling setia. Wa dzikruhu fihi syifa, mengingat Nabi Muhammad terdapat syifa, kesembuhan. Idza tamada bil ilal, bagi siapapun yang sakitnya sudah berat, bagi siapapun yang sakitnya sudah parah, dapat sembuh dengan zikrul Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengingat, menyebut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kalau lagi musim-musim penyakit atau lagi datang penyakit, mau penyakit zahir maupun penyakit batin, obatnya udah dikasih kita, yaitu zikrul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad, banyak mengingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mau sakitnya zahir, sakit kena COVID, atau sakitnya ibu-ibu nih, sakit kaki banyak kan. Dulu duduk lama-lama nggak masalah ya Bu. Udah umur kepala 4, setiap 10 menit ganti posisi.
Ada yang begitu? Penuh dengan style. Dari mulai duduk rapi tawarruk sampai iftirash sampai tarabuk, terakhir imdad, selonjoran, terakhir nyari sandaran. Padahal dia tahu tidak boleh bersandar kecuali kepada Allah. Apapun saja sakitmu, segeralah. Kalau kamu pengen cepat sembuh, deketi Nabi Muhammad. Sembuhkan dengan Nabi Muhammad. Banyak sebut nama Nabi Muhammad SAW. Dikruhu fi syifa. Dan Bu, kalau bicara tentang penyakit, kalau bicara tentang penyakit, sungguh bagi saya penyakit zahir itu tidak seberapa dibandingkan dengan penyakit batin. Sakit pikiran, sakit keimanan, sakit kesedihan, sakit iri dengki, sakit cemburu yang berlebihan, sakit depresi, sakit demi sakit, sakit demi sakit. Nih orang zaman sekarang sakitnya macam-macam. Namanya juga bagus-bagus sakitnya. Anxiety, pantas dikasih Siti gitu. Skizofrenia, macam-macam sakitnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, apapun saja jenis sakitmu, kamu bisa sembuh sebenarnya dengan zikrul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat Nabi Muhammad, banyak baca sholawat kepada Nabi, banyak mengingat Nabi, Allah kasih kesembuhan. Kenapa gitu? Kenapa? Karena di saat kamu sebut-sebut nama Nabi terus saja, lama-lama Nabinya kenal siapa sih ini orangnya. Banyak menyebut-nyebut nama. Ternyata begitu dilihat, oh kesiannya, dia sering mengeluh sakit perutnya, dia sering mengeluh sakit kepalanya. Oh kesiannya, hatinya dipenuhi dengan kebencian terhadap sesama umat Islam. Hatinya tidak bisa mengawal, tidak bisa mengendalikan perasaan cemburu terhadap suaminya. Tersiksa loh. Cemburu itu penyakit apa bukan? Penyakit. Kenapa yang jawab adik-adik santri nih ya? Curiga saya. Sakit teman-teman saudara sekalian, hati dikuasai cemburu. Makanya ketika Sayyidah Salamah dilamar Nabi Muhammad, beliau menolak dengan alasan seperti itu. Maaf Rasul, maaf tolong sampaikan kepada Rasulullah. Bukan gak senang, bukan gak hormat, bukan gak bangga, bukan gak sayang, bukan gak cinta. Akan tetapi sampaikan, mohon maaf saya tidak bisa menerima lamaran Nabi Muhammad untuk saya. Kenapa gitu? Dia bilang yang pertama, saya ini punya banyak anak. Anaknya udah banyak dari Abu Salamah. Kesian Nabi, kawin mas saya dapat ketanggungan ngurusin anak-anak saya. Yang kedua, karena umur saya itu sudah tidak lagi muda,
tolong dong ambilin itu, saya berat mau bangunnya. Si istri sama juga, sama. Saya juga susah mau bangun. Ya Allah. Jadi teman-teman saya sekalian, kata Ummu Salamah begitu. Yang kedua, saya sudah tua. Saya takut tidak bisa hormat Nabi, tidak bisa mengurus Nabi, tidak bisa memperlakukan Nabi dengan baik. Saya khawatir tidak dapat menjadi istri yang baik bagi Nabi Muhammad. Yang ketiga alasannya li'anni imra'atun ghuyurah. Saya ini pencemburu, kesian Nabi kalau saya cemburuin mulu. Sampaikan 3 hal tersebut kepada Nabi Muhammad. Disampaikan. Jawaban Nabi, amma auladaha fahum auladi. Kata Nabi, kalau dia khawatir masalah anak-anaknya, sampaikan padanya anak-anaknya adalah anak-anakku. Sebagaimana dia menyayangi anak-anaknya, saya pun menyayangi anak-anaknya juga. Kalau masalah dia merasa dia sudah tua, saya pun juga sudah tua, kata Nabi Muhammad. Maka mari kita menjalani masa tua bersama-sama. Ibu tahu ya, kalau Nabi Muhammad itu sangat romantis. Adik-adik juga perlu tahu, Nabi Muhammad itu sangat romantis. Sayyidah Aisyah bercerita, saya minum air di gelas, kemudian Nabi Muhammad minum sesudah saya. Beliau mencari bekas bibir saya untuk beliau meminum dari tempat yang sama. Suami saya nggak pernah gituin saya. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, adapun masalah dia mencemburu, nih, saya kira Nabi bakalan jawab, oh kalau masalah cemburu nggak apa-apa, saya biasa dicemburuin misalnya gitu. Enggak, ternyata kata Nabi Muhammad, karena ternyata cemburu itu penyakit. Karena ternyata apabila cemburu itu sudah kelewat batas, namanya cemburu buta, itu akan dapat merusak segalanya, nabrak-nabrak jadinya. Nabi kemudian berkata, amma mas'alatul ghirah, adapun masalah cemburunya Salamah, sampaikan padanya, aku akan mendoakannya kepada Allah agar menghilangkan rasa tersebut dari dalam hatinya. Penyakit, jangan biarkan itu menguasaimu. Hati lagi senang-senang habis hadir majelis maulid, senang habis dengerin puji-pujian kepada Nabi Muhammad, pulang malam-malam lihat handphonenya suami bunyi, padahal suami masih lagi tidur, sudah tidur. Ternyata WhatsApp bunyinya, sayang. Hati yang lagi seneng-seneng berantakan kemudian. Ngapain? Sayang sekali kan? Kebahagiaanmu milikmu, jangan biarkan seseorang merampasnya dari hatimu. Jangan biarkan rasa cemburu menguasaimu, Bu. Jangan biarkan rasa cemburu menguasaimu, Mbak. Jangan biarkan rasa cemburu menghancurkan hidupmu, Dek. Jangan biarkan. Nah, ini kalau udah dikuasai sama hati begitu, apalagi, Ustazah saya kok cemburu ya, padahal dia bukan siapa-siapa saya.
Ini tamada bil ilal sini. Sakit parah sini. Sembuhnya gimana? Wa dzikruhu fihi syifa. Obatin dengan sholawat, obatin dengan cinta kepada Nabi Muhammad, obati dengan hatimu, hadir-hadirkan Nabi, kenang-kenangkan Nabi, bayang-bayangkan Nabi, ucap salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama-lama sembuh. Salamah. Salamah itu habis didoain sama Nabi, menikah kemudian dengan Nabi Muhammad, jadinya dikenal sebagai istri paling bijaksana, dikenal sebagai istri yang Nabi Muhammad kalau lagi galau datangnya ke Salamah. Nabi Muhammad memang pernah galau, ya bashar, manusia. Kegalauan yang tidak mengurangi kemuliaan beliau sebagai seorang nabi. Pernah waktu haji wada, Nabi Muhammad habis selesai dari masjid sholat Idul Adha, Nabi berkata kepada para sahabatnya, tahallalu, iqta'u syu'urakum. Kata Nabi Muhammad, tahallulah kalian, potonglah rambut-rambut kalian. Sahabat dengar Nabi Muhammad, potonglah rambut kalian atau cukurlah rambut kalian. Sahabat dengar, tapi sahabat enggak langsung kerjain. Nabi merasa, kenapa nih sahabat saya tumben enggak langsung kerjain apa yang saya perintahkan. Nabi masuk ke tenda yang di sana terdapat Ummu Salamah. Kata Nabi, ya Ummu Salamah, wa balu ashabi. Duh Ummu Salamah, ini sahabat-sahabat saya ini pada kenapa ya? Kenapa gitu Rasul? Saya perintahkan mereka buat potong rambut mereka, tapi mereka diam aja nggak gerak. Saya minta mereka buat cukur rambut mereka, mereka nggak gerak. Ummu Salamah, kenapa mereka? Ada apa dengan mereka? Ummu Salamah sekali tersenyum menyatakan, jangan galau, jangan sedih wahai Rasul. Saya tahu mengapa mereka begitu. Kenapa gitu wahai Ummu Salamah? Mereka ingin mengerjakannya sesuai dengan cara mengerjakan, maka tunjukkan dulu kepada mereka wahai Rasulullah. Oh gitu. Keluarlah. Perlihatkanlah bagaimana engkau mencukur rambutmu. Ummu Salamah, Nabi Muhammad kemudian keluar, cari tukang cukurnya gemeteran. Nabi duduk di atas kursi. Sahabat begitu dengar, Nabi Muhammad mau cukur rambut, Nabi Muhammad mau cukur rambut, kumpul semua para sahabat. Yang lagi di tenda, yang lagi di mana? Haji Wada kan, lagi di Mina, semua para sahabat. Semuanya meninggalkan aktivitas mereka. Yang lagi ngobrol, ninggalin ngobrol, yang lagi makan, ninggalin makannya. Kenapa sih ini? Pada kemana semuanya? Pada mau pergi ke tempat Nabi Muhammad cukur rambut. Kumpul semuanya, desek-desekan, kepengen yang paling depan. Nabi heran, Allah baluku. Kata Nabi, tadi saya suruh cukur, nggak ada yang gerak. Giliran sekarang saya cukur, semuanya malah pada nontonin saya. Ada apa dengan kalian? Apa yang sedang kalian lakukan? Mereka bilang, ya Rasulullah, kami berkumpul sekarang ini yang pertama pengen lihat bagaimana cara terbaik dalam mencukur rambut agar kami mengerti bagaimana cara kami melakukannya. Oh benar ternyata kata Ummu Salamah. Ini istri kalau pintar begitu tuh. Istri-istri yang kurang pintar kayak istri-istri di situ Bondo. Suami galau, istri tambah galau. Itu kenapa ya kayak begitu? Iya kenapa itu kayak begitu? Saya lagi kesel banget sama orang itu. Emang dia mau kayak gitu tuh pantas dikeselin.
Hari ini rezekinya dapatnya sedikit aja nih, gimana nih? Kamu tuh emang dasar. Wah, ada yang begitu? Oh enggak, alhamdulillah. Salamah semua di sini. Yang kedua kata Nabi, yang kedua, wahai Rasul, nurid sya'rah min sya'aratik, kami berharap kebagian salah satu aja dari rambut-rambutmu wahai Rasulullah. Jadi itu kumpul semuanya berebutan kepengen dapat rambutnya Nabi Muhammad SAW. Nabi senyum, alhamdulillah. Mulai dicukur. Bismillahirrahmanirrahim. Yamin kata Nabi. Yang sebelah kanan duluan yang dicukur. Cukur sebelah kanan. Baru dapat separuh, Nabi Muhammad bilang, wazi'hu ila sahabi, bagi-bagiin rambut saya sama sahabat-sahabat saya. Berebutan sampai ada yang dapat selembar, ada yang dapat 3 lembar, ada yang dapat 2 lembar, ada yang dapat sepotong. Sampai yang tukang cukurnya sendiri gak dapat rambutnya. Ini saya bayangin, alhamdulillah gak ada orang Madura rebutan. Kalau ada orang Madura rebutan, diambil semuanya dijual. Enggak ya? Mohon maaf. Dibagi-bagikan kepada sesama Madura. Masya Allah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, demikian yang terjadi dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi mengingat Nabi Muhammad bihi, ingat Nabi itu di dalamnya terdapat kesembuhan, terutamanya untuk penyakit-penyakit hati, teman-teman. Karena gini, Nabi itu adalah sesuatu yang paling indah yang dapat menghiasi tempat manapun. Ketika hatimu berhias dengan cinta kepada Nabi Muhammad, ternyata di dalam hatimu terdapat penyakit-penyakit, kan gak pantas sesuatu yang indah berbarengan dengan kotoran-kotoran. Maka Allah membersihkan hatimu agar layak Nabi Muhammad berada di dalam hatimu. Maka dihilangin. Orang cinta sama Nabi pelan-pelan hatinya jadi tambah bersih, tambah bersih, tambah bersih. Tapi mohon maaf, orang yang gak punya rasa cinta sama Nabi, perhatikan aja deh, tambah hari tambah keras hati, tambah hari tambah gelisah hatinya. Yang suka membid'ah-bid'ahkan sholawat, yang suka membid'ah-bid'ahkan maulid, yang suka berkata kurang pantas tentang Nabi Muhammad, ziarah makam Nabi tidak diperbolehkan, ibu Nabi dibilang kafir, yang model beginian deh teman-teman sekalian. Tambah hari hatinya semakin tambah gelisah, tambah keras hatinya. Naudzubillah min dzalik. Maka semakin hari tambahin cinta, biar penyakit-penyakit semuanya pada hilang satu. Yang masih pada punya iri dengki, banyakin salawat sama Nabi, miliki cinta kepada Nabi, agar iri dengkimu diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki kesombongan, banyak baca salawat kepada Nabi Muhammad, agar kesombonganmu diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang cinta terhadap dunia yang berlebihan, yang mencintai seseorang dengan berlebihan sampai memenuhi seluruh ruang hatinya, gelisah hatinya karena cintanya tersebut, banyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Tambah hari, penyakitmu bersih satu demi satu. Yang punya penyakit badan sekalipun, cobain banyak
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan oleh para ulama-ulama kita di dalam kitab-kitab, boleh dirujuk di sana. Bahasanya gini, faslun, boleh ada tuh kalau nggak salah di Alam Talibin di bab najasat, ada juga di Bujaironi, kalau tidak salah di Baijuri juga. Ijtama al ulama bi anna fudalatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahirah. Ulama semuanya sepakat bahwasanya semua kotoran yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad hukumnya suci. Biadillah, dengan dalil-dalil yang banyak. Nah, saya sampaikan salah satu dalilnya yang diriwayatkan dari Sayyidah Salamah. Nabi Muhammad malam hari tersebut bangun dari tidurnya. Biasanya beliau memang tidurnya tidak membatalkan wudu. Nabi itu tidurnya tidak membatalkan wudu. Dan ini salah satu dari kekhususan, dari keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi malam hari itu beliau ingin kencing. Beliau pun karena dulu zaman tersebut belum punya kamar mandi dalam rumah masa itu, Nabi kemudian mengambil tempat, meletakkan kencingnya di tempat tersebut, kemudian beliau istinja, wudu, sholat. Kencingnya itu ditaruh di bawah sarir, di bawah tempat tidur. Selepas itu Nabi itu sholatnya lama. Dari mungkin awal malam tuh Nabi tidur jam 8, jam 9 Nabi udah tidur. Tapi sejam 2 jam aja bangun sholat sampai jelang subuh. Kalau udah jelang subuh Nabi Muhammad malah suka tidur sebentar. Gak nyampe setengah jam, 1/4 jam itu tidurin sebentar. Di saat Nabi Muhammad sedang tidur itu, Sayyidah Salamah bangun haus bener. Cari-cari air, kelihatan ada di bawah tempat tidur. Diambil air tersebut. Air apa tadi? Air kencing. Beliau kemudian Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Nabi ja'ala hadzal ma'a ghafuratan. Fadli wa lam yaj'alhu hajajan. Pagi-pagi Nabi Muhammad bilang, "Ya Salamah, irmi bauli tahta sarir." Wahai Salamah, tolong tuangkan kencing saya di bawah tempat tidur. Maaf, itu kencing ya Rasul. Kata Nabi, iya. Semalam saya kencing meletakkannya di sini. Sudah habis Rasul. Semalam saya bangun, saya haus Rasul. Saya tidak tahu bahwa itu adalah kencing. Apa kata Nabi? Idzan la yuji'uka batnuk. Idzan la yuji'uka batnuk. Kalau begitu mulai hari ini perutmu tidak akan pernah sakit lagi. Kata Salamah, saya adalah seorang perempuan yang sering kali mengeluh sama Nabi Muhammad sakit perut, gampang sakit perut. Ntar sakit perut mens, ntar sakit perut masuk angin, ntar sakit perut lambung, mahnya kambuh, asam lambungnya naik, segala macam, sering sakit perut. Begitu setelah secara tidak sengaja terminum air kencing Nabi Muhammad SAW, Allah tidak pernah lagi kasih Salamah sakit perut. Teman-teman, kalau kencing Nabi Muhammad saja bisa bikin seseorang kemudian hilang sakitnya karena secara tidak sengaja terminum air kencing tersebut, bagaimana dengan cinta kepada Nabi Muhammad ketika sudah memenuhi hati seseorang? Padahal Allah la yanzur ila suwarikum wala ila syarikum. Allah nggak terlalu lihat sama badan. Allah nggak terlalu lihat sama jasad. Yang Allah lihat hati. Kalau di dalam hatimu memiliki cinta yang besar kepada Nabi Muhammad,
Allah angkat penyakit-penyakit yang ada dalam hatimu. Tapi ini khusus buat Nabi Muhammad ya. Jangan terus bilang sama anaknya, "Mah, saya tuh suka sakit perut." Oh gampang. Mama sudah dengar resepnya dari Ustazah Halimah. Apa Mah? Kamu minum kencing Mama. Hanya Nabi yang mudalatnya suci. Hanya Nabi yang semua kotoran yang keluar dari tubuh beliau suci. Hanya Nabi Muhammad saja titik doang. Tidak ada tambahan, tidak ada komanya. Cuma Nabi Muhammad. Kencingnya suci, darahnya suci, nanahnya suci. Hanya Nabi Muhammad saja. Tidak yang lainnya. Tidak yang lainnya. Makanya ada satu riwayat, Sayyidina Ibnu Mas'ud pernah meminum secara sengaja darah Nabi Muhammad SAW. Nabi canduk, Nabi pekam, darahnya terkumpul di satu tempat di mangkok. Nabi Muhammad bilang sama Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud," pelayan Nabi Muhammad, "ghayyibhu fi makan la yarahu fi ahad." Kalau Ibnu Mas'ud, buangkan di tempat yang gak ada siapapun bisa lihat. Lebih ya Rasulullah, dibawa ke darah. Sambil di jalan mikir, tempat gak ada siapapun bisa lihat. Tempat gak ada siapapun bisa lihat. Saya tahu. Oleh kanan, kiri gak ada siapa-siapa. Duduk, Bismillahirrahmanirrahim. Laporan sama Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, qad ghayyabtu fi makan la yarahu fi ahad." Sudah Rasul, sudah saya buang darahmu di tempat tidak akan ada siapapun bisa lihat. Di perut Ibnu Mas'ud. Mana ada orang bisa lihat? Kata Nabi, "Aina ghayyabtahu ya Ibnu Mas'ud?" Segitu yakinnya di mana memangnya kamu buang darah saya Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud senyum. "La anak syaribta, kamu minum ya," kata Nabi Muhammad. Ibnu Mas'ud bilang, "Walakin qasdi khair ya Rasulullah." Tapi niat saya baik wahai Rasul. Ma'aradu bil khair. Saya enggak beringinan apa-apa kecuali hal yang baik. Apa kata Nabi Muhammad, niatmu? "An yakuna lahmi wa dami mukhtalitun bi damika ya Rasulullah." Agar darah dagingku di sana terdapat darahmu wahai Nabi Muhammad. Biar aku dapat membawamu kemanapun aku pergi, agar engkau selalu bersamaku, agar darahmu selalu mengalir dalam diriku ya Rasulullah. Nabi kemudian berkata, "Jika begitu, ketahuilah darah dan daging yang bersatu dengan darahku tidak akan pernah tersentuh api neraka wahai Ibnu Mas'ud." Masya Allah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bu, Dek, Mbak, orang mana yang diceritain kencingnya aja kita senang? Kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, kamu bisa cerita tentang kencingnya seseorang yang denger senang bener kayak begini? Gak ada loh. Kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul? Nggak ada orang diceritain tentang darahnya aja sebegini senang. Masya Allah, Masya Allah. Nabi Muhammad diceritakan semuanya bikin kita senang. Apalagi kalau diceritakan tentang cintanya, tentang rindunya kepada kita, tentang kasih sayangnya kepada kita umatnya. Masya Allah. Dua Pak, pemilik kesetiaan yang telah teruji. Orang itu kabarnya teruji kesetiaannya kalau sudah mengalami masa yang berat atau masa yang menyenangkan. Itu teruji kesetiaannya. Kalau di saat dia lagi susah banget dia gak
ninggalin atau di saat dia lagi seneng banget dia nggak ninggalin, dia setia. Katanya gitu. Teman-teman seribu sekalian, ada ungkapan pernah saya dengar, seorang laki-laki teruji kesetiaannya ketika dia memiliki segalanya. Punya banyak harta, teruji kesetiaannya. Dan seorang istri teruji kesetiaannya ketika suaminya tidak memiliki apa-apa. Nabi Muhammad dalam semua keadaan, Nabi Muhammad telah teruji kesetiaannya. Di saat lagi sakit, Nabi Muhammad tetap teruji kesetiaannya. Sakit paling sakit, sakit maha sakit, sakit terdahsyat yang pernah dialami seorang manusia. Kapan? Sakitnya sakaratul maut. Lagi sakitnya sakaratul maut, sakit sampai Sayyidah Aisyah cerita, Nabi genggam tangannya, Nabi gemeretak giginya, Nabi keringetan dahinya, Nabi Muhammad kaku badannya menahan sakitnya sakaratul maut. Seraya mengatakan, ala inna lil mauti sakarat, ala inna lil mauti sakarat. Ternyata kematian ada sakaratnya. Ternyata kematian ada sakaratnya. Allah kasih mau lihat nih Nabi Muhammad kalau dikasih sakit kayak begini gimana? Lupa nggak sama umatnya? Ada nggak yang masih dia ingat? Karena begitu cintanya kepada orang tersebut. Di saat sakit kayak begitu, Nabi Muhammad tanya Israel, seperti inikah sakitnya sakaratul maut umatku? Malaikat Israel bilang, qad khafafna 'alaika ya Rasulullah. Ini saya udah pelan-pelan karena melihatmu wahai Rasul. Umatmu artinya ada yang sakaratul mautnya lebih berat daripada ini. Mendengar itu Nabi sedih hatinya, membayangkan umatnya kesian. Kalau mereka kena sakit kayak begini, kesian, nggak tega lagi. Nabi kemudian berkata, minta doa terakhir Nabi Muhammad. Ya Allah, ringankan sakit sakaratul maut umatku. Bukan minta ringankan sakaratul maut, lagi sakit. Bukan minta diringankan sakitku, enggak. Yang diminta ringankan sakit sakaratul maut umatku. Ada yang menyayangimu lebih daripada Nabi Muhammad? Enggak ada semua. Habib Umar sering berkata seperti ini, innahu arham bik min walidik, innahu arham bik min walidatik, innahu arham bik min zawjatik, innahu arham bik min awladik, innahu arham bik min nafsika alladhi baina jambayk. Kata Habib Umar bin Habib, Nabi Muhammad itu lebih sayang sama kamu dibandingkan ibumu terhadapmu. Nabi Muhammad lebih sayang kepadamu daripada ayahmu kepadamu. Nabi Muhammad lebih sayang padamu daripada suamimu terhadapmu. Lebih sayang padamu daripada anak-anakmu padamu. Nabi Muhammad lebih sayang padamu daripada sayangnya dirimu terhadap dirimu sendiri. Seberapa kamu mampu menyayangi dirimu, Nabi Muhammad lebih sayang lagi sama kamu daripada itu. Di saat sakit, beliau sakit, nggak bilang, ya Allah ringankan sakit sakaratul mautku dan ringankan untuk umatku. Nggak itu doanya. Ya Allah ringankan sakit sakaratul mautku, dan jika untuk itu engkau harus memberatkan sakit sakaratul mautku, beratkan untukku, ringankan untuk umatku. Nggak apa-apa ya Allah, saya aja yang nanggung. Saya sakit masih nggak apa-apa ya Allah. Jangan umat saya yang sakit. Siapa umatnya? Kamu. Siapa umatnya? Saya. Dipikirin sama Nabi, kesian umat saya kalau datang sakit sakaratul maut. Masya Allah, Masya Allah.
lagi sakit, nggak tega sama kita umat. Lagi susah, setia kepada kita umat. Lagi seneng, maha seneng, paling seneng, yang nggak ada lagi seneng lebih seneng daripada itu. Kapan? Endal Mi'raj. Saat Mi'raj, Allah pertemukan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman-teman sekalian, kesenangan tertinggi yang diminta Nabi Musa, akan tetapi Allah tidak mengijabah. Kata Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, aku ingin melihatmu. Kata Allah, ya Musa, lan tarani, wahai Musa, kamu tidak dapat melihat aku. Kesenangan memandang kepada Allah jadi kesenangan yang Allah hadiahkan kepada ahli surga sebagai kesenangan tertinggi. Allah cerita dalam Al-Quran, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di hari akhirat ada wajah-wajah yang berseri-seri, ada wajah yang bercahaya. Bu, orang tuh kalau lagi senang mukanya berbinar-binar, betul gak? Mukanya tuh kelihatan seneng gitu. Kayak ibu-ibu lihat saya sekarang, saya senang. Kenapa? Karena ketemu sama ibu-ibu, karena ketemu sama Bu Jainu, karena berjumpa dengan teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan. Orang kalau lagi senang mukanya berbinar-binar, jelek kelihatan pada cakepan dah. Tapi kalau lagi sedih, mukanya tuh jadi kelihatan gelap gitu. Kan begitu? Nanti dari akhirat Allah cerita wujuh yaumadin nadhirah. Ada wajah-wajah yang penuh dengan cahaya dari senangnya. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka diizinkan berjumpa dengan Allah. Nabi Muhammad enggak nunggu surga, masih di bumi. Malam 27 Rajab, Nabi Muhammad diangkat Allah, di Isra Mi'rajkan, melewati langit demi langit, langit demi langit, melintasi hijab demi hijab, hijab demi hijab, sampai di Sidratul Muntaha wa kana qaba qausaini aw adna. Sampai jaraknya itu 2 tombak atau lebih kalau pertemuan manusia dengan manusia. Nih, soft terdepan nih. Soft terdepan, ini kan yang paling dekat sama saya. Ini jaraknya lebih loh daripada 2 tombak. Nabi Muhammad lebih dekat daripada itu ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senangnya luar biasa. Nabi langsung sujud. Setelah dirasa sujudnya cukup, Nabi duduk ucap salam kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala kemuliaan, segala ibadah, segala keberkahan hanyalah kami haturkan kepadamu ya Allah. Engkau yang memiliki semuanya. Kehormatan semua milikmu ya Allah. Ketemu langsung sama Allah, sujud langsung di hadapan Allah. Bu, yang pernah ke Madinah, yang pernah ke Mekah, pernah umrah, pernah haji, tahu nih yang saya bilang. Sujud itu di depan Ka'bah sama saat kita di rumah rasanya beda. Bagaimana pula dengan sujud langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan itu hanya Allah beri kepada satu manusia bernama Muhammad. Sujud langsung kepada Allah, bertemu dengan Allah, ucap salam kepada Allah. Habis Nabi ucap salam, salamnya langsung dijawab sama Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu senang, maha senang. Pantes-pantesnya Nabi itu lupa sama siapapun. Akan tetapi bahkan saat kayak begitu, Nabi gak lupa sama umatnya. Nabi segera berkata, Assalamu alayna
wa ala ibadillahis. Ya Allah, terima kasih atas salam untukku. Akan tetapi sampaikan salam itu pula kepada umatku, hamba-hambamu yang soleh-solehah. Diingat sama Nabi Muhammad SAW. Diingat sama Nabi Muhammad SAW. Kita nih umatnya. Teman-teman seribu sekalian saya muliakan, Nabi gak pernah lupa sama kita. Pun sampai nanti di hari akhirat. Ada satu bait syair kayak gini nih. Qara'na fi duha wala sawfa yarda surra qulubuna lakal ata'u. Qara'na fi duha wala sawfa yarda sarra qulubuna lakal ata'u. Hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Fina man yu'adzabu aw yusa'u. Qara'na fi duha. Itu bait-bait syairnya Sayyidina Hasan bin Thabit, sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Hasan bin Thabit, qara'na fi duha. Kami baca di surat Ad-Duha. Wala sawfa yarda, ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kami baca di surat Ad-Duha bahwasanya Nabi Muhammad akan diberi sampai ridho. Fasarra qulubuna dakal ata'u. Katanya Hasan bin Thabit, saya baca itu lega hati saya, senang hati saya, bangga hati saya, cukup bahagia hati saya. Udah gak perlu yang lain, bahagia hati saya baca ayat tersebut. Kenapa gitu? Hasyaka ya Rasulullah Allah. Karena saya tahu kau wahai Rasulullah enggak akan pernah ridho. Wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Sedangkan ada di antara kami umatmu yang sedang diadab atau sedang diperlakukan dengan cara yang menyedihkan. Kau akan berjuang sampai kami tidak lagi mendapatkan siksaan. Allah bilang dalam Ad-Duha, wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terus wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah beranjak, ma wadda'aka rabbuka, Allah Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu, wa ma qala, dan tidak pernah acuh kepadamu wahai Muhammad. Allah tidak pernah tidak peduli padamu. Allah selalu perhatian padamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang akhirat nanti, di dunia aja kamu gak bakal ditinggalin, di dunia kamu gak bakal dicuekin, di dunia kamu gak bakal diacuhkan. Walal akhirah, di akhirat khairul laka minal ula. Lebih baik lagi, lebih banyak lagi pemberian yang Allah SWT akan berikan padamu di akhirat pula wahai Nabi Muhammad. Allah gak akan pernah meninggalkanmu. Allah bersama ini saya sampaikan perhatian padamu. Ila sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Nabi Muhammad, di akhirat nanti Allah akan kasih padamu. Allah kasih lagi padamu. Allah kasih lagi padamu. Pakai fi'il mudhari', faidatul istimrar, berketerusan memberi. Wala sawfa yu'tik, Allah akan
terus memberimu wahai Nabi Muhammad. Fatarda, sampai kamu ridho, sampai kamu puas, sampai kamu lega wahai Nabi Muhammad, sampai kamu bilang cukup ya Allah, terima kasih. Dikasih, kata Allah, aku akan terus kasih kamu Muhammad sampai kamu bilang cukup ya Allah, sudah ya Allah, terima kasih ya Allah. Nabi ketika diturunkan ayat ini, Nabi Muhammad mengatakan, idzan la arda wa wahidan min ummati finnar. Idzan la arda wa wahidan min ummati finnar. Kalau begitu saya gak akan pernah puas, saya gak akan pernah ridho, saya gak akan pernah lega kalau masih ada satu umatku saja yang berada di dalam api neraka. Aku akan terus meminta kepada Allah agar umatku semuanya diselamatkan hingga tidak lagi tersisa satu pun dari umat saya di dalam neraka. Hingga tidak tersisa wala Halimah, wala Nurwaqiyah, wala siapapun, tidak tersisa satu pun. Tidak dirimu, tidak diriku. Ketika semuanya sudah terselamatkan dari api neraka, saat itulah saya akan ridho, kata Nabi Muhammad. Selagi masih ada satu umatku, entah dirimu, entah anakmu, entah ayahmu, entah ibumu, entah saudaramu, entah suamimu, satu umatnya Nabi Muhammad SAW masih berada di dalam api neraka, Nabi tidak akan berkata, sudah ya Allah, cukup ya Allah, terima kasih ya Allah. Belum, sampai semua dari kita selamat, sampai semua dari kita keluar dari api neraka, sampai semua dari kita Nabi Muhammad memandang wajahnya satu demi satu di dalam surga. Barulah saat itu Nabi Muhammad mengatakan, kalau begitu saya sudah ridho ya Allah. Jika sudah tidak ada satu pun umat saya di dalam neraka, saat itulah saya akan ridho. Ini yang kata Nabi Muhammad bilang, semua nabi-nabi punya doa mustajab. Dan mereka telah berdoa dengan doa itu dan diijabah oleh Allah. Kecuali saya simpan. Saya sayang-sayang, saya eman-eman, saya tabung-tabung satu doa mustajab tersebut. Untuk apa wahai Rasul? Untuk menyelamatkan umat saya di hari akhirat nanti. Dua, pemilik kesetiaan, setia kepadamu Nabi Muhammad SAW, setia kepadamu. Bu, Dek, kalau nanti di hari akhirat kamu lewat jembatan dan dosa-dosamu yang banyak itu belum diampuni Allah, sehingga membuat kakimu terjerumus ke dalam api neraka. Jika semasa hidup di dunia besar cintamu kepada Nabi, jika semasa hidup di dunia besar porsi Nabi Muhammad dalam hatimu, jika semasa hidup di dunia kamu mengenal cinta kepada Nabi Muhammad, sering memanggil-manggil Nabi Muhammad, sering menyebut-nyebut Nabi Muhammad, selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad, menghadiri majelis maulid Nabi Muhammad, mengucap salam bersama-sama kepada Nabi Muhammad. Saat kakimu terjerumus menuju api neraka, wajahmu, matamu akan diperlihatkan Nabi Muhammad di depan pintu surga. Saat itu kamu akan memanggil namanya, wa Muhammadah, wa
atun bi ujazikum minan nar. Aku akan datang menarik lenganmu dari api neraka. Nabi gak bilang tangan takut merusuk lagi. Nabi bilang lengan aku tarik. Fagawwabtuhu ala sirat. Aku berdirikan ia kembali di atas jembatan sirat hatta yadkhulul jannah bi syafaati, sampai dia dapat masuk surga Allah dengan syafaatku. Kita semua perlu Nabi Muhammad SAW. Kita semua perlu sama Nabi Muhammad. Karena dosanya sudah pasti, diampuninya belum tentu. Kita perlu Nabi Muhammad deh. Karena dosa kita sudah tertulis, dihapusnya belum tentu. Kita perlu Nabi Muhammad. Maka di malam Maulid seperti ini, pas malam 12 Rabiul Awal, saya yakin yang diturunkan Allah kepada kita bukanlah perkara kecil. Berkumpul sebegini banyak umatnya dalam rangka mengingat Nabi Muhammad SAW. Tentu yang Allah turunkan untuk kita tidaklah kecil. Maka mari kita bersama-sama mengucap salam kepada Nabi Muhammad, mengingat Nabi Muhammad, menyebut Nabi Muhammad, biar muka-muka kita ditandai sama Nabi Muhammad, biar muka-muka kita diingat sama Nabi Muhammad, biar muka-muka kita dipandang dengan penuh keridhaan oleh Nabi Muhammad. Dengan pandangan tersebut membuat hati kita jadi lapar, membuat kita jadi jauh dari perbuatan-perbuatan dosa, membuat kita jadi ringan mengerjakan ketaatan, membuat doa kita lebih didengar Allah, membuat anak-anak kita dipandang Allah dengan pandangan kasih sayang. Mari ucapkan sesudah saya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safiyallah. Assalamu alayka ya Safiyallah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Assalamu alayna. Wa ala ibadillahi salihin. Wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad.
كما صليت على سيدنا إبراهيم صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا في إبراهيم العالمين في العالمين إنك إنك حميد مجيد حميد مجيد الصلاة والسلام والصلاة والسلام عليك عليك يا رسول الله يا رسول الله خذ بيدي خذ بيدي ضاقت حيلتي وقد سيلتي أدركني 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 أدركنا 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 يا رسول الله salawat salam terhatur kepadamu wahai Rasul. Engkaulah yang berkata ma sallama alayya ahadun min ummati illa waradallahu alayya ruhi hatta ardu alaihi salam. Tidaklah umatku mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah kembalikan rohku sehingga aku dapat menjawab salam wahai Rasul. Di sini seseorang mengucapkan salam kepadamu jika lisannya tak layak untuk kau dengar, bersama dengannya ada banyak perempuan-perempuan solehah, bersama dengannya ada banyak orang-orang yang lebih layak untuk suaranya engkau dengar. Jawablah salam kami semua wahai Rasul. Jawablah salam kami semua wahai Rasul. Kami umatmu berkumpul di tempat ini karena rindu. Kami umatmu datang ke tempat ini karena cinta padamu yang tak mampu lagi kami tampung dalam hati kami ya Rasulullah. Lihatlah air mata kerinduan kami. Lihatlah wahai Rasulullah. Lihatlah wajah-wajah kami wahai Rasul. Tandai muka-muka ini, tandai wajah-wajah ini, hingga di saat kami berada di padang mahsyar, Engkau dapat menggiring kami di belakangmu ya Rasulullah. Lihatlah semuanya, yang di depan, yang di belakang, yang tua, yang muda, yang datang dari jauh, yang datang dari dekat, yang sudah menikah, yang belum menikah, yang sudah tidak lagi bersuami, yang suaminya sudah meninggal dunia, yang memiliki anak-anak yatim. Bukankah engkau mengatakan tentang mereka, innama ana abul yatama, sesungguhnya aku adalah ayah bagi anak-anak yatim. Ya Rasulullah, lihatlah santri-santri yang meninggalkan rumah-rumah mereka, keluarga mereka untuk mempelajari ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami umatmu. Mereka menghabiskan waktu yang lama hanya untuk lebih mengenalmu ya Rasul.
mempelajari sejarahmu. Mereka hafalkan cerita tentangmu, sebab mereka ingin bersama denganmu. Wahai Rasul, pandang mereka semua tanpa terkecuali, yang rajin maupun yang malasnya ya Rasulullah, yang cerdas maupun yang tidak cerdasnya wahai Rasul. Pandang semuanya wahai Rasul, tandai wajah-wajahnya wahai Rasul, sertakan mereka di belakangmu ya Rasulullah di padang mahsyar nanti, dan sertakan kami di belakang mereka ya Rasulullah. Sertakan mereka di belakangmu, dan sertakan kami di belakang mereka ya Rasulullah. Bukankah Engkau cinta kepada para penuntut ilmu? Bukankah Engkau yang berkata, apabila ada seorang yang menuntut ilmu agama, kemudian dia meninggal dunia, laisa baini wa bainahu illa darajatan minallah, aku akan bersamanya, kami akan bersama-sama dan terpisah selain derajat kenabian. Ya Rasulullah, bersama dengan kami ada anak cucumu, orang-orang yang memiliki nasab bersambung denganmu ya Rasulullah. Tentu kau tak akan meninggalkan mereka. Kumpulkan mereka semua bersama dengan anak cucunya. Jangan ada yang tertinggal, jangan ada yang terluput. Semuanya ya Rasulullah, yang solehnya maupun yang kurang solehnya, yang taatnya maupun yang ahli maksiatnya, kumpulkan semua duniamu di belakangmu ya Rasulullah, dan kumpulkan kami di belakang mereka ya Rasulullah. Wahai Rasul, bersama dengan kami ada putra-putri, ada putri-putri para ulama-ulama-Mu ya Rasulullah, pewarismu yang Kau katakan al-ulama warathatul anbiya. Mereka tentu digiring di belakang ayah-ayah mereka. Jika mereka berada di belakangmu, jangan biarkan ada yang tertinggal ya Rasulullah. Yang solehnya maupun yang kurang solehnya, yang berilmu maupun yang kurang berilmu di antara mereka, yang ahli ibadah maupun yang kurang ahli ibadah di antara mereka. Kiring mereka semua, anak cucu mereka semua di belakangmu ya Rasulullah, dan sertakan kami di belakang mereka ya Rasulullah. Jangan biarkan ada yang tertinggal di antara kami. Sebab malam hari ini kami berada di tempat yang sama. Jangan biarkan kami terpisah-pisah kelak di sana. Malam hari ini Engkau saksikan kami berada di bawah langit yang sama, di tempat yang sama. Maka jangan biarkan kami di hari akhirat nanti terpisah ya Rasulullah. Di belakangmu wahai Nabinya Allah, di belakangmu wahai kekasih Allah,
memandang wajahmu ya Rasulullah, mendengar suaramu wahai kekasih Allah, mengucap salam padamu wahai nabinya Allah, mendengar jawaban salam darimu wahai kekasih Allah. Kami tahu dosa-dosa kami menggunung. Kami tahu dosa-dosa kami begitu besar. Akan tetapi kami membaca dalam Bukhari, kami membaca salah satu hadismu ya Rasulullah, salah satu ucapanmu wahai Rasul yang sungguh menenangkan hati kami. Engkau berkata, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku menjangkau hingga pelaku-pelaku dosa-dosa besar dari umatku. Wahai Rasulullah, jangkaukan syafaatmu untuk kami. Tarik tangan-tangan kami, jangan biarkan kami, jangan tak peduli kepada kami. Ya Rasulullah, kumpulkan kami di belakangmu wahai Rasul. Rabbi faghfirli dunubi bibarakatil hadi Muhammad. Ampuni segenap dosa kami ya Allah dengan berkah Nabi Muhammad. Kami pun juga memohon untuk kedua orang tua kami, untuk suami kami, untuk anak-anak kami, untuk ponakan-ponakan kami, untuk cucu-cucu kami, untuk semua orang-orang yang kami sayang, untuk sahabat-sahabat kami, untuk semua orang yang pernah berbuat baik pada kami. Kami memohonkan kepadamu ya Allah agar menyertakan kami semua di belakang Nabi Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.